Jadi perintah pertama ketika kita menunaikan salat, lantas kita bertakbir Allahu Akbar, pembuka salat. Kenapa itu kita buka dengan kalimat takbir? Karena kita berharap dengan salat ini datang kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi jika ada orang-orang yang salat masih tidak bahagia, maka persoalannya adalah boleh jadi dia tidak sungguh-sungguh dalam salatnya. Karena itulah kalimat bahagia disandingkan dengan kalimat khusyuk dalam salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Saudara, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, baik dengan fisiknya, baik dengan ilmunya, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan kebahagiaan kalau hidup di dunia dan kenikmatan saat kembali kepada Allah dalam keadaan syuhada. Bahkan memungkinkan masuk surga tanpa hisab. Karena itulah semua orang bergerak untuk berjihad. Jihad dengan fisiknya jika ada tuntutan yang memang harus dikerjakan. Jihad dengan ilmu jika memang ada keadaan yang harus dilakukan. Digabungkan keduanya di Al-Quran surah ke-9 ayat ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, hei orang-orang beriman, hei orang-orang beriman, salat dibuka dengan kalimat iman, jihad dibuka dengan kalimat iman. Tidak harus semua kalian berjihad masuk ke medan perang semuanya. Mesti ada di antara kalian yang belajar. Jadilah orang pintar, jadi orang yang berjuang dengan pena, jadi orang yang berjuang dengan akal. Bangun bangsamu, bangun umatmu. Ketika Allah sampaikan demikian, belajar sampai paham, belajar sampai mengerti. Hei muslim, jika kamu pergi ke kampus, entah kamu belajar di jurusan fisika, jurusan kimia, jurusan Al-Quran, jurusan hadis, jangan sekedar datang kata Al-Quran. Datang, duduk paling belakang, kadang-kadang tidak bertanya, belajar hanya untuk ujian. Itu bukan ciri khas orang beriman. Kata Allah, orang beriman itu datang, belajar, pahami, dan dengan pemahaman itu, pulang kalian ke tempat kalian, pulang ke negara kalian, pulang ke bangsa kalian, pulang ke umat kalian, amalkan ilmu kalian, supaya orang-orang yang tinggal di kampung-kampung itu bisa maju, bisa hebat, bisa membangun bangsa, negara, umat, dan kembali kepada Allah dalam kebanggaan. Itulah jihad. Karena itu orang-orang berjihad memulai dengan kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikan orang tua kita, para ulama kita, ketika mengeluarkan resolusi jihad, dalam jihad fi sabilillah, melawan kolonial penjajahan di masa-masa lalu, maka kalimat yang keluar Allahu Akbar. Bung Tomo di Surabaya Allahu Akbar, Kiai Hashim Allahu Akbar, Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahu Akbar, Kiai Haji Samanhudi Allahu Akbar, Kiai Haji Umar Said Cokro Aminata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalimat itu keluar? Bukan sekedar ingin menjadikan bangsa ini merdeka, tapi ridha Allah yang didapatkan, rahmat Allah yang diinginkan, kuasa Allah yang ingin diraih. Karena itulah ketika kemerdekaan berhasil didapatkan, kalimat pertama yang dituangkan dalam pembukaan kita itu, pembukaan undang-undang dasar, dituangkanlah kalimat Allahu Akbar dalam bahasa kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang punya kuasa. Allahu Akbar, Allah yang punya kuasa dan rahmat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Didorongkan keinginan luhur, diletakkan setelah Allahu Akbar. Karena setiap orang dulu ingin merdeka. Punya dorongan untuk mandiri, punya dorongan untuk maju, namun sulit untuk diraih. Ketika kalimat itu muncul Allahu Akbar, dapatlah kemerdekaan itu, dituangkanlah sebagai syukur dalam undang-undang kita. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, jika Anda ingin gabungkan perjuangan jihad dalam ibadah, salat bukan sekedar fardunya, tapi sunnahnya kita berlatih untuk menunaikannya. Jika Anda ingin gabungkan jihad ini dengan jihad yang kedua, perjuangan secara fisik, ada perjuangan yang lebih dari sekedar jihad melawan musuh-musuh yang ingin menzalimi, ingin menyakiti, ingin menghancurkan. Musuh terbesar adalah nafsu dalam diri kita, yang kadang dengan nafsu ini bukan sekedar orang lain yang berkontribusi salah, tapi kita bisa berbuat kesalahan dengan nafsu itu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubardi'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Sungguh kita bukan manusia suci, karena dalam diri kita ada nafsu, dan nafsu itu seringkali mendorong pada yang salah. Orang tua terlalu banyak nafsu, salah. Anak muda tidak bisa mengendalikan nafsu, salah. Nafsu pada harta tidak bisa dikendalikan, muncul pencurian, muncul korupsi, muncul penipuan.
Nafsu pada pasangan tidak bisa dikendalikan, muncul zina, muncul pornografi, muncul porno aksi. Nafsu pada kedudukan tidak bisa dikendalikan, muncul perselisihan, muncul pertarungan yang tidak sehat. Nafsu dalam merawat rumah tangga tidak bisa dikendalikan, maka muncullah hal-hal yang tidak diinginkan pada pendidikan anak yang tanpa tujuan. Karena itulah puncak terbesar dalam jihad kita, nafsu yang kita harus tundukkan. Nafsu pada harta, nafsu pada diri, nafsu seksual, nafsu kehidupan, plus dalam peningkatan ibadah kepada Allah yang meningkat. Jika Anda ingin dapatkan momentum itu, maka tidak mungkin Anda bisa raih dalam setahun, kecuali hanya satu kali saja dalam setahun, yaitu Ramadan. Ramadan. Bukankah saat Ramadan Anda meningkatkan sholat? Bukan sekedar fardunya. Di luar Ramadan, ada panggilan sholat fardu, orang masih terlambat merasa biasa. Ramadan tertinggal salat sunnah, perasaan bisa gelisah. Bukankah tarawih salat sunnah? Siapa di antara Anda yang 30 hari kemarin bergegas datang bahkan sewaktu maghrib karena tidak takut? Karena takut ketinggalan tarawih. Siapa di antara Anda datang bergegas kemudian menjelang isya karena khawatir tertinggal tarawih? Siapa di antara Anda sedang menaruh sajadah di saf-saf paling depan karena khawatir tertinggal tarawih? Anda bisa bayangkan, Ramadan bukan sekedar melatih kita meningkatkan salat fardu, namun menyempurnakannya dengan memaksimalkan salat sunnah. Bukankah saat Ramadan kita mengendalikan nafsu? Dari sekian yang Anda umbarkan harta yang Allah titipkan itu, dibelikan pakaian bahkan tidak digunakan, diberikan kendaraan hanya sekedar jadi pajangan, dibelikan ini dan itu hanya sekedar menumpuk kepuasan. Maka saat Ramadan, jiwa ini kita berusaha taklukkan, kita arahkan ke kotak-kotak infak itu. Allah berikan kenikmatan pada kita untuk menyentuh anak yatim. Allah berikan kenikmatan pada jiwa kita yang paling dalam untuk memperhatikan kaum du'afa. Bukankah saat Ramadan semua dilihat? Sebelum Ramadan ada orang minta di depan mata, Anda belum tentu berikan. Saat Ramadan yang tak nampak Anda cari-cari. Berapa yatimnya di PTM? Berapa fakirnya di PJS? Berapa sekitaran kita? Adakah tembok bolongnya? Adakah galaksinya? Adakah sampai ke Papuanya? Saudara, itu hanya terjadi saat Ramadan. Ramadan. Menggabungkan perjuangan ibadah dengan jihad menekan nafsu untuk menggapai kebahagiaan. Karena itu pantas. Kalimat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, takbir kalian. Takbir. 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 Walitukabbirullah. Dapatkan kenikmatan setelah berjuang, itu kata Allah. Ketika engkau mengungkapkan kalimat takbirmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu orang-orang yang beridul fitri, begitu keluar kalimat takbir di lisannya, bukan sekedar keluar hampa dalam lisannya, tapi akan ada getaran dalam jiwanya. Karena yang keluar dalam jiwa, itulah yang selama ini ditekan saat Ramadan. Fitrinya muncul karena dekat dengan Allah, dilatih dengan ibadah. Dan nafsunya ditekan keluar, karena saat Ramadan dia bisa mengendalikannya. Namun hadirin, inilah esensi bahasan kita yang paling penting di pagi ini. Apakah setiap orang yang selesai Ramadan kemudian bertakbir di lisannya datang Idul Fitrinya disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang layak untuk bertakbir? Dengan kata lain, apakah Ramadannya dinilai diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Ramadannya berhasil, kata Allah? Maka demikian itulah Allah berikan ciri, hanya dua saja. Jika dua ini melekat pada jiwa kita saat ini, kita pertahankan ke depan, maka berbahagialah. Anda termasuk yang dipandang berhasil oleh Allah. Bukan oleh DKM. Bukan oleh kawan Anda yang menyertai i'tikaf. Bukan oleh suami Anda mungkin yang terlihat Anda rajin mengaji. Tapi Rabb Anda, Tuhan kita, Allah kita, yang selama ini menilai kualitas ibadah kita saat Ramadan. Hai hambaku, kalau engkau ingin tahu apakah aku terima ibadahmu selama Ramadan, dan engkau bertakbir saat Idul Fitri, aku berikan dua ciri. Kalau tak nampak dua ciri ini setelah Ramadan, berarti takbirmu hanya sekedar di lisan saja, tidak masuk ke dalam jiwamu, dan tanda paling buruk ibadah kita belum diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walitukabbirullaha. Hei orang-orang beriman yang telah puasa, ayo selepas puasa banyakkan takbir, banyakkan takbir, banyakkan takbir. Takbir itu engkau ungkapkan satu, ala ma hadakum. Engkau bahagia bertakbir karena aku telah berikan hidayah kepadamu selama Ramadan. Karena aku telah berikan hidayah kepadamu selama Ramadan. Hidayah, saudara. Hidayah, hadirin. Jadi orang-orang yang selesai Ramadan itu, kata Allah, dia bertakbir karena dia merasakan ada hidayah Allah dihunjamkan dalam dirinya.
Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hidayah dibagi dua bagian dalam Al-Quran. Ada hidayah yang didapatkan oleh orang yang belum beriman, kemudian beriman, masuk Islam. Ada orang saat Ramadan, belajar Islam, mendengar kemuliaan Islam, melihat akhlak-akhlak Islam, berbagi dengan makanan, melihat orang-orang yang sopan dengan penuh senyuman, masuk Islam. Begitu masuk Islam, berbahagialah engkau, kata Allah. Dosamu aku ampuni, amalan aku bentangkan, istiqamah, surga aku jaminkan. Ketika dia masuk Islam, walitukabbirullaha ala ma hadakum, takbir, masuk Idul Fitri pertama dalam hidupnya, masuk suasana suci pertama dalam hidupnya, dikembalikan kepada suasana sucinya. Quran surah 30 ayat ke-30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kata Allah, hei, hadapkan dirimu kepada din yang benar, hanifa. Din disebut dengan Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Ketika seorang masuk Islam, masuk ad-din, masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Fitrah, dia telah masuk ke dalam fitrah.